jadi nuansa kita berbagiku. Semuanya, kalian suka nonton teater? Ada yang seru nih. Sebuah pertunjukan unik akan hadir di Bandung. Tanggal 11 Februari 2025 yang akan menampilkan si peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Sebuah adaptasi menarik dari cerita legenda Jerman, Pied Piper of Hamelin. Ini bukan sekadar pertunjukan biasa loh. Bayangkan kota Hamelin di Jerman pada zaman dulu, dihidupkan kembali dengan sentuhan lokal yang meriah. Dipersembahkan oleh Studi Klub Teater Bandung dan SMK 10 Bandung, pertunjukan ini akan memukau kita dengan pesan moral tentang kejujuran dan akibat dari mengingkari janji. Pertunjukan ini akan diselenggarakan di Gedung Kesenian Rumentang Siang yang bersejarah, sebuah tempat ikonik yang sama mempesonanya dengan pertunjukannya. Catat tanggalnya ya, 11 Februari 2025. Ayo dukung teater lokal dan saksikan pertunjukan unik dan penuh makna ini. Sampai jumpa di Gedung Kesenian Rumentang Siang. Jangan sampai ketinggalan. Sampai yang ada di gudangnya sudah kami kuras. Bagus. Siap, Bos. Walaupun saya tidak menghasilkan apa-apa, tapi wilayah kami juga justru tempat dikumpulkannya para hasil bumi, Bos. Siap, udah nying, kamu ke sana dulu. Maaf, Bos. Enggak, Bos. Di Renati Cipta kita berpadu, kolaborasi budaya dalam satu laku. Musik menyatu irama baru, jadi nuansa kita berbagiku. Nada radio suara menemani, cerita dan lagu tak pernah mati. Ruang bersua, ide berkembang, semua bersama tanpa bimbang. Review. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Halo, apa kabar Blavers dimanapun berada? Salam sejahtera, sehat selalu pastinya buat kalian semua dimanapun berada. Nah, Blavers, masih dalam rangka keseruan di program kita di Ragam Teater on Bla. Kenapa? Karena sepanjang Januari dan Februari ini ada beberapa karya-karya pentas seni teater yang dipertontonkan atau dipertunjukkan di beberapa tempat, khususnya di Kota Bandung. Berbagai macam gaya, keunikan, serta budaya yang mereka tampilkan. Termasuk salah satunya hari ini kita akan ngobrol kembali bersama teman-teman dari STB dan SMKN 10. Sebelumnya masih ingin selalu menyampaikan info-info terkait dengan Bla Bla Radio Space. Berbagai platform kita ada di Android kita Bla Bla Radio, Instagram kita Bla Bla Radio Space, YouTube channel kita juga Bla Bla Radio Space, TikTok. Nah, ada satu yang unik di TikTok kita yaitu di Bla Bla Radio Space. Kenapa? Karena di sini ada info-info terkait dengan merchandise yang ada di Bla Bla Radio Space. Silahkan teman-teman nanti kunjungi TikTok kita di Bla Bla Radio Space karena di situ ada info-info terkait dengan produk-produk merchandise dari Bla Bla Radio Space. Nanti kalian bisa teliti di galerinya, mana yang tertarik. Buat kalian silahkan menghubungi adminnya di sana. Berikutnya tentunya live kita di Snack Video pun tidak ketinggalan, itu by Hendra Riyadi. Nah teman-teman, sebelumnya selain memang tadi saya sudah menyapa teman-teman yang di luar sana, saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di studio kita di Bla Bla Radio Space. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya, sepertinya semangatnya luar biasa nih hari ini nih. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di sini. Nanti sepertinya saya juga tertarik ya Blavers untuk ngajak teman-teman kita yang ada di sini untuk ngobrol-ngobrol sehubungan dengan karya apa sih yang akan mereka sajikan nanti di tanggal 11 Februari yang akan datang. Nah, Blavers, sepertinya pegiat seni atau seniman teater ini sepakat bahwa kegiatan seni teater ini pastinya harus didukung oleh sebuah kerja kolektif. Karena apa? Karena
umumnya atau lazimnya pertunjukan seni teater ini pastinya akan didukung oleh banyak orang dari berbagai disiplin ilmu dan tidak bisa atau mungkin kurang sempurna kalau dilakukan oleh sendiri. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya mungkin premisnya mungkin ya bisa dikatakan begitu, seni kegiatan pertunjukan teater ini merupakan kerja kolektif dan pastinya akan didukung oleh berbagai banyak orang juga dan manifestasinya adalah grup teaternya itu sendiri. Nah, pertunjukan yang nanti akan diselenggarakan peniup seruling dari Kampung Kecimpring sesaat lagi akan kita bahas bersama sang sutradara dan para pemainnya, kolaborasi antara STB dan teman-teman dari SMKN 10 Bandung. Bersama saya Ferry Flo, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Luar biasa ya judulnya ini. Belum kita sudah apa sih gitu ya? Kok ada peniup seruling dari Kampung Kecimpring? Itu kalau kita lihat di Google Map ada nggak ya? Tapi nanti kita akan cari tahu dari sang sutradara karena ini judul yang amat sangat menarik. Dari judulnya saja sudah menarik, apalagi nanti pementasannya ya. Tapi pementasannya ini seperti apa dan bagaimana, pastinya kita akan gali lebih lanjut bersama sang sutradara Mas Arya dari STB. Sudah bersama saya. Halo Mas Arya, sehat selalu. Kita toast dulu Mas. Asik. Ini tanda kita semangat dan ini kerja kolektif loh. Kolaborasi. Mas Arya, senang bisa jumpa kembali dengan Mas Arya, bincang-bincang kita ya. Masih dalam rangka kita menggali karya-karya yang terus digulirkan terutama dari teman-teman dari STB dan SMKN 10 nih ya, luar biasa sekali. Nah, Mas Arya, tadi kan dari uraian di atas itu peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Iya, betul. Nah, oke. Ini tapi ini saya mau coba sok tahu aja ya. Mau coba. Ini kalau nggak salah merupakan adaptasi lakon legenda dari Jerman ya. Betul sekali. Raten Wagner von Hamelin ya, nggak salah iya, atau iya. Pied Piper ya. Pied Piper of Hamelin ya, kurang lebih begitu. Nah, sekarang versinya Kampung Kecimpring ini adalah sebuah, bisa jadi mungkin ada satu aspek rekonstruksi dari cerita legenda itu atau bagaimana, atau memang sepenuhnya benar-benar mengadopsi dari cerita itu. Mas Arya, gimana Mas Arya? Iya, ya barangkali ini merupakan sebuah naskah adaptasi yang jelas seperti tadi Kang Ferry bilang, dari cerita yang terjadi pada abad ke-13 di Jerman sebenarnya, kemudian baru ditulis menjadi naskah dalam bentuk prosa lirik oleh Robert Browning itu tahun 1830 sekian. Jadi 5 abad setelah ada cerita itu baru kemudian dinaskahkan. Nah, ya, itu kemudian ketika saya dihubungi oleh dari SMKN 10 itu untuk mengadakan PKL gitu. Jadi saya pikir saya perlu mengadakan sebuah naskah yang kurang lebih barangkali mendukung keberadaan mereka gitu, sebagai generasi muda gitu. Betul. Saya cari-cari naskah yang kurang lebih cocok. Kemudian saya pikir naskah ini yang cocok, menarik gitu. Dan rasa-rasanya juga pas dan memberikan tantangan juga buat mereka. Betul. Jadi itulah kemudian kenapa saya adaptasi naskah itu menjadi peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Luar biasa. Dan sedikit masih di ranah cerita naskah originalnya yang dari Jerman itu. Tadi juga udah disampaikan oleh Mas Arya. Ini juga kalau nggak salah sudah banyak juga yang menggubah karya ini juga. Betul. Ya, termasuk salah satunya mungkin Wolfgang von Goethe ya. Terus kemudian kalau nggak salah ada Brother Grimm, Brother Grimm ya, betul. Jadi sudah berbagai versi nih Blavers yang sudah pernah disajikan karya-karya ini, termasuk salah satunya dari Kampung Kecimpring. Oke, kita coba sedikit masuk ke ranah ceritanya sendiri. Ini kalau nggak salah ini saya coba tahu nggak apa-apa ya. Karena cerita ini Raten Wagner von Hamelin ini kalau nggak salah kan bicara tentang
boleh dibilang apa ya, hama tikus kali ya, Betul, atau apalah ya. entah apa gitu ya dulu waktu itu terinspirasi dari mana, tapi yang jelas tikus-tikus nih ceritanya masuk ke kota-kota. Betul. Nah di Kampung Kecimpring ini apakah nanti sepertinya situasinya seperti itu juga apa gimana ya? Iya, saya secara garis besar tetap ngambil cerita seperti itu. Tetap ya, karena Iya. itu yang menjadi titik berat dari cerita itu seperti ya. itu. Oke. Ya, jadi tetap itu. Jadi sebuah kota yang diserbu oleh hama tikus, kemudian warganya menjadi resah gelisah sampai makanan mereka habis diganyang dan sebagainya. Betul. Akhirnya mereka lapor ke wali kota. Ada Ya. pejabat setempat lah ya, Pejabat dalam hal ini setempat. wali kota. Oke. Wali kota. Kemudian wali kotanya kemudian membuat sebuah sayembara. Ya, ini yang menarik ya. Ya, siapa yang bisa mengenyahkan akan diberikan hadiah. Hadiah. Kalau di cerita asli itu diberikan hadiah 5 kantung emas, Wow. koin emas sebenarnya. Tapi ya mungkin saya sesuaikan dengan kondisi kita di sini. Jadi ya akhirnya kita memberikan hadiah sebesar 500 juta ya. Kurang lebih kalau diuangkan 500 juta. 500 juta lah. Oke. Ya, gitu. Kalau situasinya Kampung Kecimpring, apakah 5 karung singkong gitu? Iya mungkin. Iya, enggak sih. Ini kan tetap di kota gitu. Walaupun gitu. walaupun peniup serulingnya dari kampung. Ini dia di kota. Kurang lebih gitu gambaran. Begitu ya. Tetap menarik ya pastinya ya. begitu. Oke. Nah kalau di cerita yang aslinya itu kan si peniup seruling ini dia punya bekal sebuah alat musik seruling yang sakti lah boleh dibilang kurang begitu lebih ya. sakti lah. Sakti dan kayaknya ini ceritanya agak-agak sedikit magis juga ya. Iya, betul. Ada unsur-unsur ke sana Ada, juga ya, unsur. karena seruling ini seperti bisa menghipnotis si hewan-hewan ini terus jadi pergi gitu ya. Mengikuti dia lah gitu. Situasinya Kampung Kecimpring seperti itu juga si peniup seruling Kurang ini. lebih sama. Jadi Lebih ketika sama. itu dia meniup seruling sehingga para tikus itu seperti terhipnotis gitu. Jadi mengikuti dia, terus dia hentikan di pinggir sungai sehingga tikus itu semua berceburan ke sungai gitu. Begitu. Iya. Oke. Nah, kalau di naskah yang originalnya itu kan pastinya situasinya situasi yang ada di barat ya. Betul. Kampung Kecimpring ini pastinya situasi yang lokal kita ya, betul. kultur kita juga dan sebagainya. Iya. Nah, kemudian ini kan yang akan jadi menarik juga nanti kita akan ngobrol sama teman-teman yang ada di sana tuh. Masalah situasi setting dan sebagainya apakah juga menyesuaikan dengan kondisi aslinya atau versinya yang benar-benar sepenuhnya versi Kampung Kecimpring nih? Kita mungkin agak ke sini. Gitu Lebih ya. ke sini ya. Jadi Oke. ya penyesuaian setting dan sebagainya. Setting dan Ya, sebagainya. Gitu ya. Terus kemudian kalau di kisah aslinya pun juga kan itu mungkin tadi ya kita juga sempat sampaikan sudah digubah oleh beberapa seniman-seniman di sana juga ya. Iya. Nah, itu juga ada dukungan ilustrasi musik di aslinya? Pastinya ada iya, ya. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Karena berkaitan dengan alat musik Oh seruling, iya, ya. betul. Itu kali pasti ada. Dikisahkan nggak sih Pak bahwa si seruling ini tuh si peniup ini tuh dapat dari mana gitu? Ada sebuah Kebetulan enggak. Kebetulan enggak ya, pokoknya tiba-tiba si peniup ini muncul sudah ada punya. yang muncul gitu. Kan kalau di kisah aslinya itu benar-benar klasik ya. Iya, betul, Dengan abad Abad ke-13 itu kan abad 13, dengan ya. topinya yang kayak badut Runcing, si peniup ya, serulingnya betul. itu. Nah, Ya. kalau untuk yang di pentas nanti ini si sosok peniup serulingnya dia beratributnya seperti apa ya? Kurang lebih, tapi Kurang lebih. mungkin disesuaikan dengan lokal Oh, ini lagi ya. gitu ya. Enggak full seperti begitu lah. Tidak seperti Ya. itu karena kan ini memang satu bentuk Adaptasi. atau warna lain Ya. dari karya ini Ya. yang sudah direkonstruksi oleh Mas Arya dan Ya. teman-teman dari SMKN 10 itu nanti ya. Iya, betul. Tapi yang jelas Blavers kalau ingin tahu lebih jelasnya seperti apa ya dan ya makanya nonton nanti tanggal 11 Februari yang akan datang Ditunggu, di Gedung Rumentang Siang. Oh ya jamnya jam berapa ya? Kita Teman-teman ada yang jam 3. jam 15.00 15.00 ya. hadir.
Harus nonton karena ini kisah yang memang benar-benar menjadi legenda di sana ya. Betul. Yang sekarang teman-teman nggak harus jauh-jauh ke Jerman kalau mau nonton ini, cukup di gedung Cukup di Rentang Rentang Siang. Siang saja. Betul. Dan bahasanya juga bahasa yang mudah dipahami oleh kita. Betul. Oke, naskah ini menjadi satu naskah yang boleh dikata memancing ketertarikan dari pegiat-pegiat seni di luar sana juga. Iya. Itu kira-kira yang menjadi daya tarik dari naskah ini tuh sebetulnya dari aspek apanya sih Mas Arya? Apakah peniup serulingnya? Ataukah tikus-tikusnya gitu atau? Ya, kalau saya melihat sih memang secara keseluruhan gitu dia ceritanya tidak terlalu berat barangkali. Oh begitu. Ya, jadi ringkas dan bisa kita mainkan dengan berbagai versi itu barangkali. Oh, bisa adaptasi. Kalau di musik mungkin bisa diaransemen ulang dengan berbagai versi kali ya. Betul. Bisa versi akustik, bisa versi apa gitu kalau begitu ya. Betul. Oke. Karena naskah ini juga akan sudah menyebar di beberapa negara ya di seluruh dunia. betul. Jadi memang sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Jadi pendekatannya mungkin ke negara-negara yang bersangkutan gitu. Begitu ya. Oh ya. Terus kan dari sisi dialognya, nah ini nih yang menarik karena dari sisi dialognya kan mungkin yang naskah aslinya itu dalam bahasa Jerman Ya, atau betul. ini kan kemudian dialih bahasakan kembali oleh Pak Sutradara nih. Betul. Nah ini mungkin ada kesulitan tersendiri nggak sih untuk bisa menyamakan isi dari naskah dengan versi bahasa kita sekarang nih? Saya kebetulan tidak dalam pengertian tidak menerjemahkan, tapi saya hanya mengadaptasi. Jadi versi dialognya sih memang benar-benar sepenuhnya. Ini luar biasanya Blavers. Jadi bahkan pendekatannya barangkali ada Sunda ya, unsur-unsur sedikit etnik gitu masuk juga gitu ya. Tapi dari maaf kepotong, kalau dari penuturannya sendiri bahasanya lebih populer atau bagaimana nanti itu? Betul. Gitu ya. ya. Mohon karena saya rasa ini kan teman-teman muda gitu. Jadi saya pendekatannya memang ke pop ya. Jadi musik gitu lebih ke pop barangkali gitu. Begitu ya. Baik. Nah, ini mau makan waktu durasi berapa lama pertunjukan kita nanti itu? Sebenarnya sih belum pernah kita secara ini belum, tapi saya perkirakan sih sekitar 1 jam mungkin. Sekitar kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam ya. Dan biasanya kalau kita nonton satu pertunjukan yang sangat menarik 1 jam itu terasanya cuma 10 menit gitu. Udah selesai. Iya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena ini menarik Blavers, benar-benar ini menarik karena ini bukan cerita yang boleh dibilang belum dikenal atau apa, ini cerita yang memang sudah dikenal dari sejak dulu. Betul. Bayang loh Blavers dari abad ke-13. Abad ke-13. Dan sekarang coba diinikan lagi oleh Mas Arya dengan versinya Mas Arya dalam bahasa yang mudah dipahami, dan pastinya nanti teman-teman dari SMKN 10 pun juga akan mencoba memberikan warna baru dari naskah ini ya. Betul. Peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Kenapa harus Kecimpring namanya? Mungkin waktu itu lagi teringat karena saya kalau Kecimpring tuh jadi inget makanan yang khas juga itu ya. Betul. Saya waktu ini bikin judulnya itu saya hanya ingin membuat semacam frasanya jadi enak ya. Ada peniup seruling jadi Kampung Kecimpring jadi kurang lebih gitu. Begitu ya, biar enak aja gitu. Dan pastinya menarik ya Blavers karena dari sisi kampanyenya pun nanti di poster-poster digital dan dan sebagainya itu lebih memancing orang untuk penasaran kayaknya begitu ya. Mudah-mudahan. Baik, Mas Arya, kalau dari sisi cerita sih mungkin ya sudah sudah jelas ini cerita yang hampir serupa dengan naskah aslinya. Tapi mungkin ada kandungan pesan moral dari naskah ini mungkin ya, kira-kira apa ya pesan moral dari pertunjukan baik yang dulu maupun yang sekarang nih? Iya, memang dari cerita aslinya memang pesan moral yang paling mencuat ya memang tentang ketidakjujuran itu gitu ya. Ya. Itu masih tetap dihadirkan ya. Aura-aura itu masih tetap dihadirkan ya. Betul. Dan sosok wali kotanya pun ada di situ. Betul ada. Berarti ada pesan moral yang lebih tajam di sini kayaknya.
Baik, jadi Blavers kita nggak akan ceritakan seperti apa, Betul, karena betul. kalau kita ceritain udah nggak asik lagi. Jadi tetap harus datang, tetap harus nonton. Nanti teman-teman dari SMKN 10 yang akan menyampaikan bagaimana sih kita kalau mau nonton dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Betul. Terima kasih buat yang di studio. Ya. Oke Mas Arya, mungkin kita kan nanti akan lanjut ngobrol juga sama teman-teman dari SMKN 10 ya, mereka yang dengan penuh semangat kreativitasnya dan secara teamwork ini yang kita ingin tahu nih dari mereka seperti apa sih gitu ya. Karena kan biar bagaimanapun juga Mas Arya banyak harapan yang bisa dipenuhi oleh teman-teman di timnya mereka nanti. Ya, betul. Tapi sebelum nanti kita berbincang-bincang sama teman-teman, kira-kira dari Mas Arya sendiri dari karya ini yang nanti akan ditampilkan apa ya kira-kira yang ingin disampaikan untuk lebih jauhnya lagi? Ya paling tetap saya barangkali hanya ingin membawakan itu saja ya, tentang barangkali ini penulis ya, pesan penulisnya gitu tentang yaitu ketidakjujuran itu sih. Karena saya pikir itu penting nih, terutama boleh ini sedikit barangkali. Silakan. Saya kebetulan menyelesaikan naskah itu ternyata berbarengan dengan pemilihan wali kota dan gubernur se-Indonesia kemarin. Momennya itu pas. Jadi kok saya pikir loh ini kok ada tentang wali kota dan sebagainya. Jadi pesan itu barangkali jadi akan inline dengan situasi saat itu ya. Mudah-mudahan ini juga jadi pemantik untuk selalu mengingatkan ya dari sisi kegiatan berkesenian mungkin pesannya lebih mudah dicerna, lebih mudah diresapi gitu ya. Karena bagaimanapun seni kan barangkali posisinya sebagai inspiring ya. Setuju sekali. Nah itulah tadi Blavers ya, Mas Arya punya gagasan membuat karya bersama teman-teman dari SMKN 10 ini berkarya pentas dengan tajuk Peniup Seruling dari Kampung Kecimpring ini karena ada pesan moral yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi yang lain-lainnya di luar sana. Seperti itu ya Mas Arya. Mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan. Mas Arya terima kasih. Mudah-mudahan penyampaian yang tadi membuat minat teman-teman di luar sana untuk terima kasih banyak nonton. Ya. Saya akan ngajak teman-teman yang di studio ngobrol juga di sini ya Mas Arya ya. Melengkapi obrolan kita di awal ini. Oke Blavers, masih akan lanjut obrolan kita sama teman-teman dari SMKN 10 Bandung. Blabla Radio Space, listen and enjoy. Blavers, mungkin kita coba perkenalkan dulu nih teman-teman dari SMKN 10 ini. Di sebelah saya ada Siska ya, betul ya? Halo Siska, apa kabar? Sehat ya? Luar biasa, ternyata suaranya keren banget. Ini dulu pernah jadi penyanyi di mana? Enggak pernah. Enggak pernah, tapi suaranya keren. Satu saat mungkin bisa jadi idol juga ya. Aduh amin. Halo Santri, apa kabar? Nah, Blavers ini teman kita yang di sana, Santri. Ya, suaranya juga luar biasa keren juga ya, mantap banget. Aduh, saya kalau itu tadi diterusin bisa terus sampai Waduh. terhipnotis oleh peniup seruling. Oke, teman-teman. Seru banget. Jadi apa yang barusan teman-teman bawakan ini kalau nggak salah termasuk salah satu dialog yang nanti akan dipertontonkan di sana ya. Betul. Ya, gitu ya. Cuman di sini uniknya dialognya ini dalam bentuk sebuah lantunan lagu begitu ya. Wah, keren. Ada kesulitan nggak? Ini kita langsung aja ya. Buat Siska sendiri, kita mau nanya dulu nih. Blavers juga mungkin pengen tahu. Siska sendiri nanti berperan sebagai tokoh apa? Di garapan kali ini saya berperan sebagai Wirok. Wirok itu pemimpin atau ketua dari para tikus. Sebentar Blavers. Ini pemimpinnya soalnya. Oke. Wirok itu kalau nggak salah kan tikus yang besar banget, benar ya? Benar ya? Ya. Dan tadi kan kalau nggak salah Wirok ini bilang bagus. Artinya pemimpinnya kayaknya senang nih. Ya. Nah, sebagai Wirok berarti nanti pastinya didukung oleh wardrobe atau busana yang mendukung ke situ juga ya. Nanti kita juga akan obrol tentang kelengkapan dari pentasnya itu. Nah,
Sebagai Wirok ini berarti nanti apa sih yang bisa diceritakan oleh Siska nanti ya di naskah peniup seruling dari Kampung Kecimpring ini, si Wirok ini dia memprovokasi atau gimana nih ke teman-temannya? Ayo kita serbu gudang beras. Iya. Kira-kira begitu ya? Ya kurang lebih seperti itu, kayak memprovokasi agar teman-temannya mengambil, menggasak seluruh persediaan yang dimiliki sama warga yang ada di kota tersebut. Waduh, kenapa kok harus mencuri-curi begitu? Sepertinya ingin menguasai kotanya ini kayaknya Wirok dan kawan-kawan ini sepertinya ini. Gitu ya? Iya. Aduh luar biasa nih Wirok ya. Banyak ya anggotanya ya? Banyak ada sekitar 7. Banyak sekali. Bahkan yang kembar pun ada Pak. Ah yang benar. Ada, bener. Ada yang kembar? Kembar ada tikusnya. Oh yang benar, serius nih? Bener Pak, serius. Cius. Ada namanya si kembar nih? Ada namanya Ratus. Ratus. Dua yang berperan ada di belakang. Halo Ratus. Kebetulan kembarannya sakit. Oh kembarannya sakit ya, semoga cepat sembuh kembarannya ya. Oke. Beralih dulu ke Santri. Ya. Santri sebagai apanya nih nanti? Saya sebagai wali kota. Di sini bagus-bagus, di situ wali kota. Gimana ketemu sama Wirok nih? Kesel dong. Waduh, kota saya kok dijarah. Nah makanya. Gimana ini? Gimana ya? Nah oke. Ternyata Santri sebagai sosok wali kota yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Sutradara di depan. Gimana nih dapat tantangan tersendiri nih sebagai wali kota ya? Gimana? Boleh dong cerita pengalaman nih. Sebenarnya yang paling sulit itu tuh mencari gaya bicaranya, menyesuaikan saya bukan orang Jawa ya. Oh begitu. Iya. Sedangkan di naskah tuh saya lihat di Pak Wali Kota ini tuh ada aksen Jawa-Jawanya. Ada. Makanya itu saya sedikit kesulitan untuk mengejar hal itu. Oh gitu. Oke. Nah terus kemudian adaptasinya berapa lama dengan naskah ini kalau untuk Santri sendiri? Lumayan lama sih. Lama ya? Ya dari bedah naskahnya, jadi mencari apa yang per kata arti dari setiap yang Pak Wali Kota sebutin itu apa. Terus harus nyesuaiin juga dengan logat Jawanya. Mungkin sekitar 2 minggu lebih. 2 minggu lumayan ya. Iya. Jadi setiap hari itu selalu berlatih ya. Iya. Itu termasuk salah satunya mungkin berlatih sendiri di rumah gitu sebelum kita kelompok ya. Karena gini, baik Siska maupun Santri itu tadi kan di depan saya udah sampaikan ya bahwa ini untuk pementasan ini kita butuh satu kerja tim yang solid, kerja tim yang harmonis juga. Nah di sini kan berarti ada sebuah istilah kerja kolektif nih ya untuk seni pertunjukan khususnya di dunia teater. Kalau menurut Siska sendiri nih, dari Siska dulu ya, itu memang seperti itu ya kurang lebih yang dibutuhkan ya kerja kolektif itu ya. Oke. Ada yang kira-kira Siska bisa sampaikan nggak dengan pengalaman kerja kolektif khususnya di ini kan kalau nggak salah SMKN 10 ini memang ada satu bidang atau wadah jurusan teater ya, betul ya? Betul. Nah berarti kan di sini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan istilah kerja kolektif. Tapi mungkin Blavers di luar sana mungkin ada yang ingin dapat pengalaman juga langsung nih dari khususnya Siska nih mewakili teman-teman SMKN 10. Kira-kira apa Siska? Mungkin selama pengalaman di teater ya, di jurusan teater, benar-benar yang namanya kerja bareng-bareng tuh benar-benar harus kerja bareng-bareng karena menyatukan beberapa otak tuh kan agak susah ya. Karena apalagi kadang ada yang idenya tuh liar ya, kadang ada yang sangat luar biasa. Tapi kan tetap juga harus dikontrol karena untuk menjadikan pertunjukan yang sama luar biasanya kan seperti itu. Mungkin yang sulitnya juga tuh karena kadang kalau kerja bareng-bareng itu pasti ada momen-momen di mana kita pasti berantem karena ada ya, kayak gitu itu ada pasti juga ya. Pasti ada. Bumbu-bumbu pemanisnya iya. ya. Oke. Bisa untuk jadi pertunjukan yang luar biasa itu ada tantangan yang luar biasanya juga itu. Begitu ya. Iya. Terus seperti kadang juga ada kayak sutradara tuh pengennya seperti ini, tapi kadang kayak settingnya pengennya seperti ini, tapi ternyata dari settingnya tuh, duh kalau kayak gitu tuh terlalu
ini kan mengindikan aktor, membahayakan aktor. Tapi kadang sutradara kan ada beberapa yang emang ya bagaimana caranya, terus kadang juga jadi berantem, terus ada yang kerjanya juga Lama. juga itu tantangannya itu. Itu ya. Iya. Tapi itu menjadi satu dinamika yang seru sebetulnya ya. Seru banget. Dalam proses nanti untuk berkarya bareng-bareng untuk sebuah hasil yang maksimal pastinya Ya, begitu pasti, ya. pasti. Oke. Itu tadi dari Siska. Nah, kalau dari Santri sendiri gimana Santri? Kalau dari Santri mah kayaknya di setiap garapan tuh pasti ada yang namanya rasa malas kan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi cara malas itu bersama gitu. Oke. Jadi kalau mau males bareng-bareng gitu ya. Enggak. Aduh. Tapi gimana caranya kita mengatasi itu supaya tidak males? Misalnya kalau misalnya ada orang yang bad mood gitu kan, bikin suasana jadi males gitu. Iya. Lagi latihan tiba-tiba cemerut gitu kan, nggak bisa gitu. Iya. Harus saling menjaga lah, menghargai. Nah, paling biasanya di awal-awal ada disclaimer dulu gitu. Ayo kita jaga mood bareng-bareng, soalnya ini juga pertunjukan untuk kita sendiri. Gitu ya. Iya. Oke, wah keren banget ya Blavers ya. Nah itulah Blavers betapa pentingnya menjaga kebersamaan, keharmonisan dalam sebuah tim yang kita namakan itu tadi adalah sebuah kerja kolektif. Jadi kalau lagi ada yang bad mood atau apa ya kita harus saling mengisi lah ya, kurang lebih begitu ya, menetralisir kembali suasana supaya kita latihan kita tetap nyaman, tetap berjalan lancar. Balik lagi ke masalah penokohan. Akhirnya sang Wirok ini nanti berakhir seperti apa? Wirok ini berakhir dibawa oleh peniup seruling. Oke. Diusir dari kota. Begitu ya. Ya, endingnya kalah kita. Aduh. Berarti ini lucu banget ceritanya memang ya. Si peniup seruling ini benar-benar luar biasa dia ya. Sangat-sangat luar biasa. Tapi Wirok memang begitu dengar tiupan seruling ini langsung terkesima, terhipnotis sampai akhirnya. Iya Pak, benar-benar. Begitu ya? Benar langsung. Memang begitu langsung ngerasa ya? kayak, waduh ini kayaknya dunia aku banget nih. Langsung mengikut aku. Langsung ikuti peniup seruling, ternyata diusir dari kota. Dan ternyata diusir Iya, dari ternyata kota. setelah sadar, loh gak di sana lagi kita semua Sudah ternyata. di sebuah tempat yang entah berantah lah katakan Iya. begitu ya. Terus Pak Wali Kota senang dong tikusnya udah pada pergi. Seneng tapi sedih juga. Kita nggak usah sebutin dulu kenapa sedih ya. Biar pada nonton. Tapi yang jelas highlightnya seperti itu ya. Ya. Gembira sebagai wali kota. Kota kita akhirnya bersih. Tapi ada sisi yang ironis juga. Ya, ironis. Aduh luar biasa banget ya. Dialog antara Siska dengan Santri yang ini sebagai pemimpin tikus, itu sebagai wali kotanya, itu ada di fragmen keberapa nanti dipertunjukkan? Dari sejak awalkah gitu atau apal nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh langsung? Nggak ada. Oh nggak ada. Mungkin kalau wali kota tuh Santri tuh ngobrolnya sama peniup seruling. Ya. Oh seperti itu ya, Iya. kurang lebih nuansanya nanti akan seperti itu. Nah terus nanti yang bagus itu nanti Itu sebelum munculnya Pak Wali Kota, kita laporan dulu, habis laporan. sih ada laporan juga. Keren juga nih tikusnya. Kita laporan kita walaupun tikus. Keren kali nih tikusnya. Misi, kita ada misi. Ada misi ya. Wah luar biasa ya. Diusir ya. Oh gitu. Tapi sejauh ini kita balik lagi ke ranah di mana bahwa adegan-adegan yang nanti akan diperagakan oleh teman-teman di pentas itu nanti pastinya akan membawa keasikan tersendiri ya. Sekarang kita akan bicara keasikannya memainkan tokoh ini apa nih kalau menurut Siska nih? Karena sebagai tikus loh. Kalau asiknya itu karena apa ya, tokoh Wirok tuh kayak kan memimpin ya, terus melihat bentuk-bentuk, bukan bentuk-bentuk ya, mungkin keanekaragaman anak buahnya gitu kan. Kan karena sifatnya tuh beda-beda kan Pak. Iya, Terus betul. ngelihat mereka cara laporan, datang, Gitu itu ya. untuk aku yang merasa jadi pemimpin tuh kayak wah gila ini Iya. pemimpin dari seluruh tikus gitu. Terus ngeliat kayak aduh lucu gitu ngelihat mereka laporan terus Gitu ya. dari berbagai tikus-tikus entah nying-nying, cecurut gitu kan Pak. Karena emang ada nama-namanya sendiri kan. memang ya. Ada namanya sendiri. Lucu banget. Iya. Jadi ngelihat mereka
berdialog, bernyanyi itu asik sih karena Seru, aku ngerasa ya. kayak waduh pemimpinnya nih. Gitu ya. Mengorganize dari Iya. berbagai macam varian tikus ya. Iya, Ada iya, itu. nying-nying, cecurut dan sebagainya. Iya. Jadi gimana kabarnya keluarga besar tikus nih sekarang? Keluarga besar, aduh mungkin kan belum waktunya diusir ya sekarang, Oh, jadi iya, masih merasa Masih merajalela. masih merajalela kita. Biarkan dia beraktivitas. Iya, masih pada beraktivitas entah ke Sampai- Cibiru, ke Bandung betul, semua masih. betul. Masih. Jadi tikus-tikus ini akan mulai musnah, akan mulai punah setelah tanggal 11 Februari. Karena akan diusir itu sama Iya, peniup seruling. Lagi ngencar-ngencarnya nih sebelum tanggal 11 Februari kita. Gitu ya. Santri sebagai wali kota berapa banyak nanti adegan yang di fragmen dari sejak awal sampai akhir kah atau hanya ada beberapa part saja sebagai wali kota nanti? Saya tuh masuknya di bagian akhir di akhir ya? adegan 2, Oh, adegan oke. 2. Nah, di situ tuh ada interaksi saya dengan warga dan Oh, ada interaksi ya? iya ada, Ada, oh. interaksi dulu sama warga. Kan warganya pada ngemuk-ngemuk atau kotanya dijarah. Iya. Kata saya. Karena ini. Ini provokatornya nih. Gitu. Oh ada ya, ada Ada. adegan dialog dengan Warga. perwakilan warga ya. Iya. Oke, di situ tapi sempat ketemu peniup seruling gitu ya, sempat ya. Ya, sempat ketemu Oh. peniup seruling dulu. Dan dia menawarkan sebuah Pak Wali saya punya gitu ya. Punya kesaktian. Punya kesaktian. Habiskan. Oke, karena gini kalau di naskah aslinya sekilas sih kita sebetulnya udah pernah tahu lah ya bahwa kisah sesungguhnya aslinya legenda ini memang seru ya karena kan kalau nggak salah kalau yang di cerita aslinya itu malah melibatkan ada anak-anak apa segala macam gitu yang akhirnya si peniup seruling ini dia dalam upaya mengusir tikus tapi akhirnya karena satu dan lain hal. Iya, itu. Iya betul. Ditonton saja apa Betul. itu Rahasia negara. rahasia negara. Karena kalau diceritakan sekarang udah nggak asik ya. Iya. Goongnya itu goongnya. Goongnya. Ini pasti akan membuat surprise bagi yang nonton nanti. Oke, sebelum nanti kita juga mau ajak ngobrol nying yang lain Waduh. yang ada di studio. Tapi ini teman-temannya tikus semua nggak? Tikus. Ya, ini keluarga besar tikus juga. Keluarga ya? besar semua. Oke, sebelum kita nanti cucurut katanya dari studio. Sebelum kita nanti ngajak ngobrol lagi teman-teman yang lain, boleh dong teman-teman dari SMKN 10 diwakili Siska dan Santri sekali lagi mengenai persiapan pentas ini sebetulnya apa sih yang harus kita persiapkan nih? Dari Siska dulu deh. Mungkin yang dipersiapkan banyak Banyak banget ya, sih. banyak ya. Dari segi setting, entah kita juga acting. Betul. Karena kan kemarin baru acting bareng sama warga dibantu juga dari Laskar kan. Oh iya. Jadi iya, kita baru beradaptasi lagi mungkin baru sekitar 2 hari ya. Baru 2 hari karena santri juga biasanya warganya biasanya sama tikus-tikus lagi kan digantiin dulu. Nah sekarang mah udah real warga gitu ada Real warga ya. Terus Oke. juga dari persiapan kita untuk secara keproduksian seperti mencari sponsor mungkin. Ada ya? Ya. Wah, keren amin banget. ya semoga di Amin. ACC sponsornya. Amin. Terus juga dari mencari penonton juga. Terus gedung segala perizinan juga. Oh ya. Nah, Banyak oke. sih. Betul ya. Oke, sekarang dari Santri. Kalau dari santri mah paling pembagian divisi kayak divisi artistik, terus keproduksian, terus konsumsi dan lain halnya kan itu harus disiapin dari awal banget. Jadi setelah kita masuk ke pelatihan itu udah nggak usah ngekhawatirin hal yang lainnya, tinggal ngekhawatirin ini kita latihan dari tanggal segini sampai tanggal segini. Tuh. Gitu ya, Iya. luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini juga ada efek ketuk tular buat yang lain-lainnya ya dalam mempersiapkan segala sesuatu. Ternyata aspek yang terpenting itu planning organizing itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari demi suksesnya sebuah pementasan khususnya di seni pertunjukan teater. Oke, Blavers, nanti kita akan ajak teman-teman yang lain juga ngobrol yang serupa masih bersama kita di Bla Bla Radio Space. Listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Masih bersama keseruan kita bersama teman-teman dari
STB, Studi Klub Teater Bandung, dan teman-teman dari SMKN 10 Seni Industri Kreatif, begitu ya kurang lebih ya tagline-nya ya. Memang benar-benar kreatif nih mereka. Oke teman-teman, kita masih lanjut obrol-obrol seru kita masih di seputar persiapan mereka dalam mempersiapkan diri untuk pentas nanti di Rumentang Siang tanggal 11 Februari yang akan datang. Sebuah pentas bertajuk Peniup Seruling dari Kota Kecimpring. Siapa saja mereka? Sudah bersama kita nih teman-teman yang lain nih. Kalau tadi kita udah ngobrol bareng rame-rame. Halo teman-teman, apa kabar? Halo. Wih, keren-keren semua nih ya teman-teman dari SMKN 10 nih. Kelihatannya teman-teman nih memang semangat kreatifnya luar biasa ya. Bener gak sih? Betul ya pastinya. Oke, Blavers, saat ini saya sudah ditemani sama di sebelah saya ada Maulana ya. Maulana betul ya? Iya betul. Oke, Blavers, ini Maulana, ini Naswa, dan di sana Farel. Farel gimana senyumnya? Iya. Senyumnya membuat teman-temannya bahagia kayaknya. Oke, Blavers, kalau tadi kita udah ngobrol dengan sosok Siska ya sama Sakti ya tadi ya kalau nggak salah. Santri, sama Santri yang tadi juga sudah memperagakan dialognya. Nah ini mungkin nggak kalah serunya juga dengan teman-teman yang sudah ada di sebelah saya ini. Saya akan mulai dulu dari Maulana nih. Maulana, nanti itu Maulana di pentas yang akan datang itu juga memerankan tokoh apa nanti? Saya di sini memerankan tokoh Mondok, yaitu komandannya dari para tikus, karena bos yang jabatan tertinggi dipegang oleh Wirog Siska. Oke. Dan ternyata ini komandannya, Blavers. Ini saya semakin menegangkan nih kalau tadi pimpinan ini komandannya lagi. Jadi komandan tikus nih ceritanya ya. Iya betul. Oke. Nah di adegan yang nanti akan diperagakan oleh Maulana itu nanti ada apa kira-kira yang mungkin bisa menjadi keseruan di pentas itu, khususnya di perannya Maulana nanti? Oh ya, keseruan. Sebagai komandan tikus nih ya? Iya, karena di sini aku sebagai tangan kanannya juga si Wirog ya. Jadi kalau ke Wirog tuh takut gitu, sedangkan harus tegas ke para anggota-anggota yang lain. Jadinya tuh kayak kesini takut ketika ngomong ke anggota yang lain jadi marah-marah. Begitu. Ya, sering seperti itu. Contoh sedikit aja dialognya apa? Contohnya nih, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yang pas bagian kesel ke aku. Oh iya. Nying gas. Aduh, siap. Bos, ya. Ratus biar saya yang dipanggil, biar saya yang panggil mereka, bos. Siap. Udah, nying kamu ke sana dulu. Oh begitu. Aplaus dong teman-teman. Keren ya. Keren. Itu barusan dialognya memang seperti itu ya? Iya betul. Tapi yang diajak dialognya mengerti? Ngerti ya? Karena itu bahasa tikus mungkin. Terus nanti lawan bicaranya siapa itu? Oke, beralih ke Naswa. Naswa juga sebagai partner dari Maulana. Enggak, satu geng. Bukan? Iya, satu geng, cuman Cecurut teh sering berdua sama Nying. Oh. Jadi ada perbedaan itu teh. Kalau gitu. Iya, kalau Cecurut mah kayak lemot gitu, budek gitu. Kalau Nying mah kayak ceria terus gening. Ceria dan cerewet kali ya. Soalnya dari namanya udah nying kan nying. Kira-kira gimana nanti cuplikan dialognya sedikit aja. Yang versinya nying. Lapor Cecurut. Cecurut maaf. Yang laporan ke Wiro Gajah, ke komandan, bos. Oke, siap. Siap, bos. Walaupun saya tidak menghasilkan apa-apa, tapi wilayah kami juga justru tempat dikumpulkannya para hasil bumi, bos. Nah, gedung-gedung itulah yang kami jara dan kami serbu, bos. Tapi kami betul-betul kewalahan menguras gedung-gedung itu, bos.
Aplaus lagi. Keren, keren benar-benar. Tapi keren ya Blavers ya. Wah, nanti kalau di atas panggung akan lebih beda lagi ambience-nya, atmosfernya pasti beda. Tapi kayaknya seneng juga ya kalau dijarah dengan gaya seperti itu ya. Bos, boleh saya menjarah? Seru. Keren. Nah, adegan-adegan tadi itu kembali lagi ke Maulana. Farel sabar dulu ya. Kembali ke Maulana dulu. Itu kira-kira untuk bisa benar-benar menjiwai peran itu berapa lama waktu itu? Setelah reading mungkin atau apa, terus berapa lama gitu? Harus beradaptasi dengan emosinya dan apanya, segala sesuatunya. Pengalaman Maulana berapa lama tuh? Kalau aku benar sampai dapat buat feel yang enak buat memerankan betul. Mondok itu sebulan lebih. Sebulan lebih, lumayan juga ya. Iya. Itu setiap hari dilatih gitu. Karena ya. mikir juga gitu, yang lain harus ada uniknya sendiri, ciri khasnya sendiri. Jadi aku juga harus punya ciri khasnya sendiri juga. Gitu. Terus mulai dari intonasinya apa segala macam itu siapa yang ngasih arahan? Dari sutradara langsung atau ada teman-teman yang ikut membimbingnya juga gitu? Kamu sebaiknya gini suaranya atau apa gitu? Kalau untuk yang seperti tadi yang cara aku berdialog itu juga dari teman-teman juga, Masukan dari teman-teman ya? Masukan dari teman-teman, Luar biasa. masukan dari guru juga. Oh ya, oh oke. Nah kalau pengalaman Najwa sendiri gimana tadi dengan kayak tadi tuh mendayu-dayunya tuh lumayan gimana gitu? Kalau aku kan asalnya teh, aku teh disuruhnya teh apa sih kayak nggak lemot gitu, kayak cempreng gitu. Cuman ditukar aja jadi nying-nying yang cempreng teh, jadi aku teh dilambat-lambatin biar komandan bosnya teh kesel gitu. Biar ke penontonnya juga kesel lama nunggu dialognya. Oh gitu. Oh pantesan memang begitu ya. Tapi dalam keseharian nggak gitu kan? Gitu juga nggak Keseharian sih? juga kayaknya gitu. Jadi sih memang sesuai lah ya. Najwa berapa lama itu latihan sebagai cucurut? Sama sebulan. Sama sebulan juga. Ada yang ngasih bimbingan khusus gitu mungkin? Ada Bu Asya, guru. Oh guru, oh gitu ya. Tapi di luar apa memerankan tokoh yang tadi itu sebelumnya pastinya udah pernah berteater pasti ya. Ini nggak sih kira-kira bertolak belakang dengan sosok yang sekarang nggak sih yang sebelumnya? Iya sih, tapi beda kalau aku kalau di luar mah main teaternya teh kayak shadow teater gitu. Oh, jadi gitu. nggak di depan panggung. Oh gitu. Di belakang layar belakang gitu. layar. Jadi bebannya mungkin nggak seperti yang sekarang kali ya Iya. mungkin ya. Walaupun sama-sama punya tantangan pastinya ya. Oke, Farel apa kabar? Baik. Farel senyum dong Farel. Iya. Farel nih punya kekhasan sendiri rupanya ya. Nah kalau Farel sendiri apa ambil bagian atau porsi apa di pentas ini nantinya? Jadi penata artistik. Wah dia ternyata penata artistik. Oke. Apa kira-kira yang Farel persiapkan untuk artistik nanti, pentas nanti itu? Salah satunya apa? Kayak batu gitu tapi dicat emas. Oh gitu. Gitu ya. Emas. Gitu. Nah Farel sendiri untuk menata artistik itu diskusinya dengan ada tim sendiri gitu atau bersama teman-teman yang memang juga ikut main? Sama teman-teman. Sama teman-teman ya, dapat masukan gimana atmosfernya. Oke, kalau Farel sendiri lihat naskahnya dari Pak Sutradara dari Om Arya itu, yang langsung waktu saat awal kebayang itu harus seperti apa atmosfer dan apanya itu langsung kebayang atau gimana? Dari cerita itu? Kebayang kayak di kota gitu kan. Kayak di kota, terus? Terus tuh apa lagi ya? Ya di kota, kebayangnya baru di kota doang sih waktu itu. Waktu itu awalnya ya. Iya. Tapi setelah sekian hari berjalan, minggu dan sebagainya, akhirnya mungkin udah semakin lengkap ya hasanah untuk wah ini kayaknya artistiknya harus seperti apa. Tapi yang menurut Farel paling menantang di pembuatan artistiknya itu di bagian yang mananya artistiknya nih? Selain batu-batuan tadi itu? Buat gedung. Oh ada buat gedung Iya. juga. Oh begitu ya.
Oke, itu apa namanya kerjanya dengan berapa orang timnya di artistik? Bertiga. Bertiga. Hanya dengan Kalau bertiga? Aul. Oh ya berempat. Berempat ya. Ada temannya yang ikut juga, salah satu yang artistik sini nggak ada? Nggak ada. Baru 3. Oh ada ya, ada teman-teman timnya juga ya di artistik ya. Oke. Sampai sejauh ini langkah untuk persiapan artistik sudah hampir selesaikah atau bahkan udah selesai mungkin atau gimana? Belum, masih banyak masih yang ya. harus dikerjain. Masih ada beberapa apa namanya item-item yang masih harus dilengkapi ya. Iya. Begitu. Tapi ini artistik berarti masuk juga ke aspek tata cahayanya juga atau gimana gitu? Enggak, beda. Enggak, beda. Beda ya. Pokoknya tim artistik memang benar-benar elemen-elemen properti dan sebagainya begitu ya. Iya. Oke, terus kalau lihat dari dialog teman-teman yang nanti memperagakan naskah-naskahnya itu, kalau dari artistik sendiri, yang paling utama harus dipikirkan adalah dari sektor properti apanya di artistik nih, yang benar-benar mendukung mereka untuk supaya, wah kayaknya saya sebagai tikus harus ada gimana-gimana, ada diskusi-diskusi kecil seperti itu nggak sih? Kita untuk mempertegas bahwa kita ini berperan sebagai tikus, jadi kita bikin topeng gitu. Oh ada kayak gitunya juga, topengnya untuk memperkuat lagi ya. Topeng sama ekor kalau nggak salah. Ada ekornya? Coba saya lihat dulu. Ada ekor-ekoran kayak gitu ya. Topengnya juga beda-beda itu teh. Apanya? Topengnya mukanya beda-beda. Oh mukanya beda-beda. Oh gitu ya. Makin penasaran kita. Itu masuk di ranahnya artistik juga? Beda ya? Itu kostum. Itu di bagian kostum yang nanti mungkin juga kali ada di antara teman-teman di sana ya. Oh gitu. Sekali lagi buat tantangan buat tim artistik, apa yang menjadi tantangan utama di persiapan ini nanti nih? Mungkin di dana ya. Wah, ini sangat-sangat sangat-sangat ya begitulah. Oh begitu ya. Oke. Tapi ada dari ya ini kita sedikit bedah tentang ininya kan teman-teman ini kreatif semua kan ya. Itu ada yang mau ngasih kan. Jadi ada nggak sih dari material-material yang mungkin teman-teman dari SMKN 10 memang sudah punya properti-properti yang bisa didaur ulang, dimanfaatkan lagi dari artistik mungkin? Ada kayak kardus. Kardus itu masih ada yang bisa dimanfaatkan lagi ya, buat melengkapi atmosfernya nanti ya, gitu ya. Oke. Berapa banyak item nanti di artistik yang melengkapi pentas nanti? Banyak ya? Gedung pasti gede tuh. Gedungnya berapa tingkat? Dua tingkat. Oh, 2 tingkat. Wah, luar biasa, Braver. Ini dia developer juga rupanya. Dia bikin gedung bertingkat loh. Oh gitu ya. Gedung karena itu jadi rumahnya wali kota mungkin salah satunya begitu. Enggak juga. Warga ya? itu rumah. Oh, itu rumah warga. Oke. Terus wali kota sendiri nanti tempatnya di mana? Nanti ada kayak level gitu. Oh dia di level, kasihan wali kota cuma di level ya. Oke. Kembali lagi ke Maulana. Nah, Blavers, ini saya juga barusan ada yang kontak ke saya. Katanya Maulana itu dia nggak hanya sebagai mondok, tapi dia juga ternyata penggawa atau jenderal di panggung. Boleh dikata dia juga sebagai stage manajernya juga di sini, betul ya? Betul. Oh berarti yang ngasih tahu saya nggak bohong, dia bukan hoax ya. Oke, sebagai stage manager, apa tantangannya nih nanti persiapan nih? Dana. Sama juga nih. Oh gitu ya. Tapi oke, apa namanya? Selain itu di aspek-aspek teknis nih ya, sebagai stage manager itu nanti apa sih yang kira-kira sebagai seorang stage manager nanti yang benar-benar harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan yaitu merencanakan semua aspek hingga menjadi satu kesatuan yang harus langsung dilakuin gitu, sudah direncanakan langsung dilakuin seperti itu. Seperti itu ya. Karena aku baru pertama kali jadi stage manager, baru kali ini. Juga masih belajar karena sebelumnya Siska yang pernah jadi stage manager, makanya aku sering nanya ke Siska ini ngapain. Konsultasi sama Siska ini ngapain. Oh seperti gitu ya. Oke, tapi ini kan jadi sebuah pengalaman awal yang menarik pastinya ya.
Dan ini menjadi sebuah tantangan juga, nambah wawasan juga pastinya. Nah, kemudian dari hasil konsultasi dengan Siska itu kira-kira menurut masukan dari Siska ke Maulana untuk mempersiapkan sebagai seorang stage manager itu, apakah memang juga ada briefing-briefing khusus gitu bersama teman-teman pemain? Ya tentunya ada briefing-briefing khusus kayak membuat hayu latihan. Oke, jadwal ya. Jadwal latihan. Juga bikin artistik dan yang lain-lain. Persiapan-persiapan itu semua ada di buku besarnya Stage Manager ya, kurang lebih seperti itu ya. Ditulis di HP. Ditulis di HP, bukan di buku. Oke. Termasuk juga pemilihan nanti kan pastinya nanti akan ada juga ilustrasi musik dan sebagainya ya. Nah, itu juga termasuk di bawah ininya stage manager juga ya. Apa-apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Apanya? Persiapannya. Oh, musik iya, yang kayak gitu-gitu. Nanti ada ya. Nanti ada sosok yang juga main musiknya nanti? Ada ya. Berupa apa nanti yang dia mainkan? Maksudnya instrumennya apa? Instrumennya ada gitar, ada juga backing vokal, terus bass. Oh, lengkap drum, ya? Oh ya. Iya gitu ya, lengkap juga ya. Itu di fragmen dari sejak awal sampai akhir atau hanya di fragmen tertentu muncul musiknya nanti biar lovers penasaran tuh. Di tengah-tengah? Hampir dari awal ya? Hampir dari awal sampai dari akhir awal. ada musik. Begitu ya, oke. Siapa yang merancang semua ininya? Komposisi lagu-lagunya apa segala macam dari teman-teman sendiri pastinya ya? Oh, iya dari santri juga. Dari santri ada juga. Santri juga. Oh, oke. Alta sama Bang Eza. Oh ya, Bang Eza ya sebagai tukang Biola bisa, gitar bisa. Gitu ya. Jadi Bang Eza sama yang Bang Eza itu kan kakak kelas ya, betul ya? Alumni bahkan ya. Luar biasa nih Bang Eza nih, masih terus support teman-temannya adik-adik kelasnya di SMKN 10 nih. Luar biasa. Tapi kira-kira ini kan sudah hampir mendekati ya boleh dibilang ya, walaupun masih ada beberapa minggu ke depan. Cuman kira-kira kalau sebagai stage manager nih, kira-kira langkah persiapannya udah berapa persen nih untuk pentas nanti nih menurut Maulana? Mungkin 40-50%. 40-50%. Dan dalam waktu dekat ke depan nanti kayaknya pastinya udah semakin matang lagi persiapan ya. Iya, Insya Allah ya, bismillah ya. Bismillah. Oke, Naswa sendiri, Naswa bagaimana? Menjelang pentas ada satu yang kira-kira, aduh aku kok masih belum pas di apanya gitu. Ini kita cerita behind the scene-nya ya, karena nanti pas di pentas itu pasti udah semuanya maksimal. Tapi saat kondisi sekarang, apa nih kira-kira yang masih, aduh kayaknya masih kurang gimana gitu. Apa ini Naswa apa kira-kira? namanya teh, kayak tell me gening, kadang suka tell me gening. Suka tell me. Tell me itu apa tell me? Lupa gitu dialognya, nyanyinya suka lupa gitu. Oh, dialognya suka lupa. Salah nada juga. Salah nada. Gitu. Tapi langsung dikoreksi sama teman-teman Ya, pastinya gitu koreksi. ya. Oke, itu kalau apa namanya banyak ya dialog yang nanti akan disampaikan oleh Naswa di pentas? Lumayan banyak kali ya? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Naswa. Oh gitu. Nah terus kalau dari arahan dari sutradara sendiri ada mungkin khusus di porsinya Naswa? Ada kayak misalkan cucuru teh punya ciri khasnya kalau jalannya teh kayak cepet, suka nabrak ke pinggir ke sana gitu. Iya, cucurut memang suka gerabak gerubuk memang dia. Iya. Ya, kadang-kadang nggak lihat tembok dihajar aja udah. Iya. Naswa. Oke, Naswa sendiri kira-kira nanti itu langsung dari adegan dari awal sudah mulai. Udah. Sudah ya, langsung dengan dialog lagi saat itu ya. Iya, pas dipanggil sama Bos Wirog. Iya, dipanggil bos. Sini laporan gitu ya. Jadi kira-kira situasinya kalau lagi laporan kayak gitu kali ya? Iya, Tadi kayak ya. gitu. Tiap ngomong juga gitu dialognya. Tiap ngomong seperti itu dialognya. Oke. Kembali lagi menuju lagi Farel nih, putaran berikutnya. Farel.
kita nggak usah bicara dana dulu ya. Ya. Pokoknya yang penting persiapan artistik oke lah ya gitu ya. Ya. Sejauh ini sudah berapa persen nih persiapan artistik nih? Masih jauh, baru berapa persen ya? Baru 30 lah. 30 lumayan lah ya, Ya. 30 lumayan lah ya. Oke, terus itu setting-settingnya nanti di mana, di tempatnya langsung atau Apanya bikin? setting? Ya di tempatnya Di langsung. tempatnya langsung Ya. nanti ya. Oke, bersama tim yang nanti juga sudah bersama-sama sama kita ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, ini kan SMKN 10 ini selalu mengusung aspek-aspek kreativitas khususnya di ranah seni pertunjukan teater ya. Nah, teman-teman sendiri kan sekarang juga sudah ngalamin nih ya dengan berbagai pertunjukan. Boleh dong berbagi semangat dengan yang lain di luar sana nih buat teman-teman yang sebaya dengan kalian nih di luar SMKN 10. Jadi kita kalau misalkan mau seni pertunjukan tuh apa sih yang harus kita persiapkan? Dari Maulana dulu nih. Dalam membuat apa namanya teh? Proyek seni pertunjukan itunya penampilannya. Jadi harus dari awal tuh harus tahu siapa jadi siapa, terus juga menentukan semuanya, harus berani ya di panggung maupun di luar panggung harus berani membuat keputusan Gitu ya. karena satu kesalahan kecil aja itu bisa Pengaruhnya besar dan bisa kemana-mana juga Iya ya. betul. Oke. Dari Naswa sendiri mungkin berbagi dengan teman-teman. Kalau aku mah harus kuat fisik, harus jaga kesehatan maksudnya teh. Betul. Ya. Jaga kondisi Ya kan, jaga ya. kondisi. Oke. Kan bakal kalau misalkan kita lagi bikin project suka banyak latihan full time Iya, gitu. betul, Jadi betul. harus terus jangan banyak minum air dingin ya kan. Buat teman-teman Blavers ingat petuah dari Cucurit. Jangan benyok. Jangan banyak minum dingin. Biar tetap bugar stamina kita ya. Farel, ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana sehubungan dengan semangat berkreasi ini? Apa Farel? Sama kayaknya kayak yang lain. Sama ya. Ya. Dicontek sama Farel. Oke, Blavers. Jadi kesimpulannya sih bahwasanya kan kita tadi di depan udah ngobrol nih, kita udah bilang bahwa di seni dan industri kreatif ini yang sesuai tagline-nya SMKN 10 ini bahwa kerja kolektif itu menjadi hal yang utama. Mungkin teman-teman setuju juga ya? Ya setuju. Ya pastinya ya, karena kan tanpa ada dukungan dari semua pihak, tim yang harmonis, mungkin bisa jadi keseluruhan pertunjukan nggak akan berjalan dengan maksimal, mungkin seperti itu ya. Oke, baiklah Blavers, kita akan lanjut lagi dengan teman-teman yang lain yang juga nggak kalah serunya dengan peran-perannya di menjelang pertunjukan nanti. Masih bersama kita di Bla Bla Radio Space, ragam teater on Bla, very flow, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy, masih dengan keseruan kita bersama teman-teman dari SMKN 10 Bandung. Seni dan industri kreatif luar biasa nih teman-teman, sudah bersama saya kembali nih teman-teman dari SMKN 10. Di sebelah saya ada Dela. Halo Dela. Apa kabar Dela, sehat ya? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kita di sini melengkapi obrolan seru kita hari ini. Di sebelahnya ada Zovita. Halo. Apa kabar? Baik. Dan yang di sana mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, udah sering tampil juga nih teman yang satu ini nih. Omeza apa kabar? Sehat. Sehat pasti. Kabar baik ya. Omeza ini yang selalu aja kasih support buat teman-temannya di SMKN 10 Bandung ini ya. Oke, kita akan mulai dulu obrolan biasa dari sebelah saya yang paling dekat nih, Dela. Waduh. Dela nanti juga pastinya akan memerankan sosok-sosok tertentu ya. Iya. Apa itu Dela nanti? Ratus. Apa itu ratus nanti itu? Ratus itu tikus rumahan yang biasanya suka ada di rumah-rumah.
Yang ngacauin perabotan tuh ratus-ratus tuh. Ratus-ratus ya? Ya, nah di sini tuh sebenarnya ratus-ratus tuh ada 2, tapi kembaran saya tidak hadir lagi sakit. Harusnya ada, oh iya yang tadi disampaikan ya? Iya, harusnya ada 2, jadi iya. kembar kita tuh 2, berdua kemana-mana gitu. Ini kisahnya seru juga lovers ya, sampai ada yang kembar loh tikusnya. Iya. Oke, tapi kayaknya kehidupannya ratus-ratus tuh lebih nyaman karena dia di rumah terus ya? Iya benar. Rumahan ya, tapi ngacak-ngacak barang orang terus kerjaannya ya. Makanya diusir. Oh diusir? Diusir. Oh ceritanya gitu. Iya diusir-usir, Oh, oke. mengganggu warga tuh di rumah. Oke, sebagai ratus-ratus ada dialog yang seru mungkin apa? Salah satu nanti adegannya sedikit aja. Yang Enggak gitu ya, enggak gitu ya. paling pas laporan. Oh lagi-lagi sehubungan dengan laporan sama Atau ini yang ya. ada sih yang awal, yang apa, awal apa? tuh karena kita berdua. Oh iya kembar jadi, ya? Iya, Kembar ya? jadi selalu kemana-mana berdua. Jadi Curhat kita berdua gitu, datang oke. berdua tuh. Datang berdua, oke. Apa obrolannya salah satunya tuh? Kita tuh kan pergi gitu dari situ berdua, terus dicari sama komandan. Oh komandan nyari. Iya komandan nyari. Terus nah, kita HP-nya nggak datang. aktif? Hilang jaringan. Nah, terus. Iya, terus kita datang waktu dipanggil sama komandan Mondok. Kita datang, terus dialognya kayak siap komandan, Oh, gitu. kami datang segera. Itu kayak lucu aja karena diomonginnya sama 2 orang gitu. Jadi kayak udah makan kita di sini dibikin karakternya jadi centil gitu. Oh iya. 2 orang yang centil, tikus centil gitu. Jadi kayak berdua lucu aja kayak siap komandan, kami Oh, datang gitu. segera gitu. Lucu ya. Kami berdua siap menerima perintah komandan gitu. Oh, Jadi gitu. kayak lucu aja gitu. Berarti si tikus kembar ini ratus-ratus dan ratus-ratus itu memang satu nama untuk 2. 2, iya. Oke ya. Jadi si ratus-ratus ini selalu menerima perintah dari Dari Mondok ya, komandan, dari iya. komandan ya. Apa tugasnya salah satunya tuh? Salah satunya Mencuri apa? sayur mayur. Sayur mayur. Sayur mayur gitu. Biasanya kan di rumah suka ada ladang Iya, gitu iya, kan. betul. Ada yang nanam sayur mayur, yang mereka tanam kita ambil Wah, gitu. bandel juga ya ratus-ratus ya. Iya. Oh gitu. Terus laporan sama komandan. Iya, Sayur mayur. laporan, iya. Oh gitu. Oke. Zovita sebagai apa nanti? Nying-nying. Ya, ini Nying-Nying kayaknya punya keseruan lain lagi nih. Apa tuh? Nanti di cerita nanti. Nying-nying itu kan tikus, kalau nggak salah tikus pohon gitu yang selalu lompat-lompat. Oh, dia di pohon. Iya, jadi dia tuh ceria gitulah, suka loncat-loncat ke sana ke sini gitu. Oh gitu. Sama itu juga dapat tugas untuk laporan sama komandan juga. Iya, sama. sama. Gimana tuh laporannya kalau Nying-Nying Dialognya. dialognya? Nying-nying itu kebanyakan ketawa sih kalau lagi dialog, kayak misalnya gini. Maaf bos. Enggak bos gitu, jadi diketawain aja semuanya, ceria gitu. Oh, gitu Bahkan ya? kalau lagi dimarahin pun dia tetap ketawa. Pusing nih komandan nih. Tapi menghibur juga ya. Menghibur. Nah itu Blavers ya, ini baru sekilas saja apa yang diperagakan, belum serius loh ini, apalagi nanti di panggung. Wah, pastinya kita akan amat sangat terhibur. Makanya jangan lupa tanggal 11 Februari yang akan datang di Gedung Kesenian Rumentang siang. Segera kondisikan untuk menonton. Oke, kita lanjut dulu ke Omeja sebelum kita bertanya yang lain-lain. Omeja, halo apa kabar Omeja? Sehat. Iya, kita ketemu lagi nih ya. Ya, Dengan sebuah ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di sini dengan sebuah keseruan topik yang berbeda lagi. Nah, Omeja di apa namanya di momen yang sekarang ini supportnya di mana nih Omeja sekarang nih? Paling aku ngebantu bikin musiknya. Musik. Yang itu yang pas mereka laporan. Oh, itu Nah, itu ya. musik yang Oke. itu. Terus nanti juga ada dialog antara wali kota sama peniup seruling. Nah itu juga dibikin. Ya, dialognya diubah jadi lagu juga. Oh gitu, wah, keren banget nih Om Reza nih. Itu dari sejak awal lihat naskahnya
Itu berapa lama sih persiapan untuk akhirnya ini kayaknya aku mau isi musiknya dengan ini dan sebagainya. Berapa lama persiapannya? Cukup singkatkah? Singkat. Singkat ya, Singkat. betul ya. 1 minggu kurang mungkin. 1 minggu, luar biasa dia ya. Keren banget loh. Tapi bisa langsung dapat ide harus gimana ilustrasinya gitu? Ya itu mah karena dibantu dibantu santri dan kawan-kawan aja. Gitu. Okay. Jadi aku kayak cuma ini musiknya kayak gini, coba vokalnya mau kayak gimana. Oh gitu. Tapi kan mungkin itu dalam proses untuk bisa dapetin ide-idenya seperti itu kan mungkin sempat lihat dulu beberapa kali teman-teman latihan kali begitu ya? Enggak juga? Belum pernah. Ini luar biasa dia ya. Belum pernah. Jadi sama sekali belum pernah lihat adegannya seperti apa, dialognya seperti apa, hanya sekedar baca dari sinopsis atau apa begitu? Baca dari dialognya aja sih. Dialog, Ini naskahnya kayak gini, terus aku baca, oh ini teh adegannya kayak gimana. Jadi adegannya teh ternyata tikus-tikus ini teh lagi laporan ke si Wirog. Nah gitu. terus adegan laporan ini teh pengen dibikin katanya biar semua tikus ini tuh pada nyanyi kayak gitu. Oh nanti semua tikus akan bernyanyi, ikut nyanyi juga. Nyanyi. Contohnya gimana? Aduh. Itu tadi udah contohin. Tapi ikut nyanyi kan? Ikut. Sofita gimana nyanyinya nanti? Yang tadi dinyanyiin sama santri. Oh itu, seperti itu Itu tadi ya. bagian Tapi aku. rame-rame ya. Iya. Oh gitu, oke. Masih ke Om Reza lagi. Ini kan apa namanya? Nanti tadi saya dengar ya dari teman yang sebelumnya dari Maulana dan sebagainya. Musiknya itu ada membawa berbagai macam instrumen juga ya. Kalau nggak salah ada drum juga, apa segala macam. Berarti nanti ada musisi yang ikut mendukungnya berapa orang nanti? Kurang lebih itu ada 4 atau 5 kalau nggak salah ya. 5. Semua. Wah lengkap ya. Lengkap. Keren. Ngeband. Ya, keren banget ya. Jadi mereka nanti akan satu panggung atau Ya, di luar stage? Ya biasa di apron kalau nggak di. Oh iya. Oke. Wah keren juga ya. Keren. Nah terus endingnya itu nanti akan diisi oleh Smash apa dari ilustrasi musiknya? Masih belum kebayang sih kalau buat sekarang, soalnya apa? Fun fact, sampai sekarang juga aku belum pernah ngelihat latihan full. Oke. Cuma tapi bikin kan dari lagu-lagunya obrolan doang. sekarang jadi udah kebayang kali ya. Oh gitu ya. Tapi yang jelas kalau lihat dari naskahnya sendiri ya, Meja ini kan naskah yang boleh dibilang relatif cukup populer sebetulnya. Namun mungkin gubahan sekarang yang ini, karya Mas Arya sekarang ini mungkin agak sedikit tipikalnya karena kan ini lebih mengadopsinya ke Indonesia ya. Kalau itu kan waktu itu di Barat. Pastinya dari tatanan musiknya juga pastinya akan disesuaikan. Ya ada, kan itu peniup seruling ya. Nah kan kalau biasanya dari Barat mah dia pakainya notasinya do re mi. Oke. Nah kayaknya saya mencoba si peniup seruling ini teh pakai pelog aja atau ya pentatonis yang kita aja. Ya. Jadi mungkin nuansa etniknya agak lebih dominan untuk yang kali gitu. ini ya. Tapi di adegan peniup serulingnya aja sih yang lebih ini karena yang ngebedain oh ini nih kalau dari Indonesia kayak gini nih peniup serulingnya kayak gitu. Oke. Harapannya dari musik yang nanti akan mendukung pentas nanti itu, harapannya penonton akan diajak seperti apa sih dengan iringan musiknya itu? Ada sebuah kesan yang ingin disampaikan nggak sih? Sebenarnya mah harapan aku tuh kayak penonton tuh bisa kayak ternyata musik tradisi teh bisa disatuin sama kan yang tadi juga sempat denger kan lagu-lagu yang sempat dinyanyiin sama santri sama Siska itu kan ngeblues banget ya. Oh iya. Nah, aku teh pengen bikin penonton teh kayak
ternyata tradisi kita teh bisa di kolaborasiin sama Begitu ya. genre-genre lain, ternyata kayak gitu sih. Bisa seperti itu ya, keren. Oke, kembali ke Dela. Nah, ternyata Blavers Dela ini saya juga lagi-lagi tadi barusan aja dapat ada yang ngubungin ke saya bahwa ternyata Dela tuh ternyata nggak hanya main, tapi ternyata dia juga ada punya kontribusi lain. Betul ya? Betul. Sebagai apakah di tim ini? Sebagai humas. Humas. Luar biasa. Apa tugas-tugasnya nih sebagai humas nih? Humas tuh yang aku lakuin cari sponsor. Iya. Ini megang peranan yang amat sangat vital juga ya, penting banget. Terus gimana? Ada kendala-kendala kah sejauh ini? Sejauh ini udah ngehubungi ke berpuluh-puluh sponsor. Terus alhamdulillah udah ada yang ACC. Alhamdulillah. Tinggal bikin surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama. Terus nanti habis ini juga mau datang ke kantor, ke kantor sponsor, salah satu sponsornya. Oh gitu. Iya. Oke. Nah gini Dela, ini kan Dela pasti kan datang ke ke tempat-tempat itu tadi dengan sebuah kepentingan, dengan sebuah misi lah ya, terutama membawa menginformasikan karya ini ke mereka untuk bisa dapat dukungan. Ini Dela menceritakan ya bagaimana perjalanan dari karya ini dan sebagainya. Ini kira-kira antusias dari yang Dela temui sebagai humas nih, kira-kira respect mereka sejauh apa sih dengan karya ini nih? Mereka penasaran sih. Penasaran karena ya? kemarin juga sempat ke sekolah gitu. Terus mereka kayak oh iya gitu. Terus gitu. mereka mengusahakan mau menonton gitu. Terus kayak oh ini yang cerita adaptasi. Ternyata ada beberapa yang tahu cerita adaptasi ada dari. juga yang pernah tahu cerita ini. Terus kayak jadi penasaran gimana ya kalau orang-orang lokal yang memainkannya gitu. Pasti penasaran ya, karena dengan sebuah ini yang berbeda pastinya suasana yang berbeda, dialog yang juga pastinya berbeda dan lebih mudah dipahami juga begitu ya. Oke, kalau Zovita kalau nggak salah ini juga punya peran sendiri juga nih di selain yang lakon itu tadi ya. Menangani apa di persiapan ini? Kostum. Wah, ini juga nggak kalah ribetnya juga nih. Jadi kira-kira nanti itu lebih sebagian besar lebih berkonsep apa kostumnya? Kalau misalnya kostum tuh kita nggak terlalu yang ribet-ribet banget, Simple yang ya? simple. Maksudnya kayak barang itu yang udah kita ada, nanti sama kita dirombak lagi kayak misalnya dijahit keren. lagi gitu. Dikembangkan jadi Recycle, lucu. Biar gak terlalu banyak pengeluaran juga sih. Pinter dia. Paling seru kostumnya yang paling. Kostum tikus. Kenapa kostum tadi kan kalau nggak salah udah buntut kayak gitu-gitu betul karena ya? Topeng. Ya bagus aja sih, unik. Masa? Iya. Oh iya, terus warna-warni gitu. Warna-warni. Oh iya? Pokoknya setiap tikus tuh beda warna. Masa? Punya ciri khasnya sendiri-sendiri, iya. Ratus-ratus warnanya apa? Spill gaya ratus-ratus warna biru. Wah asik ya, seru ya. Dan pastinya nanti kan kostum-kostum ini akan didukung juga oleh Tata Cahaya ya. Iya benar. Oke. Nah kira-kira teman-teman yang ada di sini ada yang bisa cerita tentang Tata Cahayanya nanti rencananya akan seperti apa? Mungkin Om Reza punya gambaran juga? Aku belum kebayang. Belum kebayang. Oke, kalau dari Zovita atau Dela ada bocoran-bocoran nanti kayak gimana sih di panggung suasana kita gitu? Paling kayak ada beberapa suasana yang pakai suasana tegang ya. Oh iya, ada ya? Ada momen itu? Ada antara tikus dan manusia tuh. Yang mereka bertengkar. Itu yang... Iya, mungkin kayak pakai cahaya-cahaya yang bikin suasana tegang, lampunya, warna. Lampunya disesuaikan dengan dialog adegan yang lagi berlangsung ya. Seru ya. Jangan diceritain semua deh karena nanti biar pada penasaran sekali lagi ya. Datang nonton peniup seruling dari Kampung Kecimpring tanggal 11 Februari yang akan datang di Gedung Kesenian Rumentang Siang Bandung. Nah terakhir nih kita obrol-obrol santai kita karena kalau banyak digali nanti pada udah nggak aneh lagi ya. Jadi sekilas kayaknya udah bikin penasaran.
Sekali lagi sama seperti teman-teman yang sebelumnya, kalau dari Della sendiri kira-kira apa sih dari pengalaman pribadi yang kira-kira kayaknya nggak ada salahnya deh aku share ke teman-teman di luar sana tentang segala macam persiapan dan sebagainya. Mungkin ada tips-tips sendiri, motivasi sendiri buat teman-teman di luar sana. Gimana Della? Jangan cepat puas. Oh gitu, oke. Jangan cepat puas sama hasil. Kayak harus terus ngegali apa yang udah ada di diri, apa yang udah didapetin dari yang sebelum-sebelumnya, di proyekan kali ini dikembangin lagi. Kembangin lagi terus aja ya. Iya, terus sampai. Jangan terhenti sampai di situ saja. Jangan cepet puas sih intinya. Intinya itulah ya. Zovita sendiri apa Zovita? Kalau dari aku mungkin harus banyak mau belajar hal-hal baru, terus harus percaya diri juga sih, karena aku kan kadang suka malu-malu. Oh gitu. Iya kelihatan enggak? Kelihatan ya. Tapi dia ini loh, sebagai tikus nyinging yang ceria nih, kayaknya sesuai ya. Cocok banget. Cocok banget ya. Kalau dari Om Reza sendiri, dari pengalaman-pengalaman yang masih kira-kira perlu untuk disampaikan ke teman-teman apa ya dalam berkarya nih? Tadinya pengen sama yang kayak yang kemarin, tapi kayaknya asik ya kalau sama kayak yang kemarin. Jangan dong, Jangan ya. Jangan. Apa ya? Ini itu sih sebenarnya jangan cepet puas. Jadi ya. Ketika ada malah aku lebih suka ketika ada kritik daripada ketika ada masukan-masukan. Daripada ketika ada lagunya bagus. Nah, daripada itu mending lagunya apaan sih gitu. Oh gitu. daripada pujian mending kritik. Gitu ya. Kritik soalnya, membangun pastinya. Ya, oke. Itu sih, jadi jangan takut buat nerima kritik itu sih. Gitu ya, oke. Karena kan setuju sependapat, karena kan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini kan dalam satu konteks persiapan untuk sebuah proses pementasan ya. Jadi apapun itu masukan-masukan dan sebagainya, karena ini demi satu hal yang lebih maksimal pastinya begitu ya. Jangan puas sampai di situ saja. Oke, kita kembali ke Ibu Humas nih. Waduh. Bu Humas, ya. Ini nanti kan pertunjukan ini tanggal 11 Februari yang akan datang. Nanti kalau Blavers ingin hadir ke sana, ingin nonton, kira-kira info penting yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini apa nih? Bisa mungkin ada tiket atau apa dan sebagainya. Gimana cara memperoleh dan sebagainya? Tiketnya kalian bisa cari informasinya di Instagram PKL Studi Club 10. Di situ ada poster, ada link tiket, ada kontak yang bisa dihubungi untuk tiket, terus ada harga tiket, ada open gate, jam pertunjukannya gitu. Informasinya lengkap itu ya nanti ya? Iya, lengkap sekali. Bisa dikepo-kepoin aja Instagramnya. Dikepo-kepoin aja Instagramnya. Nah, itulah Blavers informasi terkait rencana pementasan yang akan datang, peniup seruling dari Kampung Kecimpring. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia berbagi nih pengalaman persiapan, dan mudah-mudahan sukses ya acaranya nanti ya. Amin. Sukses juga buat Humas, sukses juga buat kostum dan terutama musisinya juga ya. Keren selalu SMK 10 bersama STB, masih bersama kita di Ragam Theater on Bla. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Radio Space, listen and enjoy, masih bersama kita di Ragam Theater on Bla. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung obrol-obrol kita, namun sebelum kita akhiri obrolan seru kita sehubungan dengan rencana pementasan peniup seruling dari Kota Kecimpring, sekali lagi mungkin kita akan ada sedikit bincang-bincang kita dengan Pak Sutradara nih, Mas Arya. Mas Arya seru banget ya, tadi kita udah ngobrol sama teman-teman ya, di mana mereka yang sudah berjibaku untuk langkah-langkah persiapan, bercerita tentang sedikit saja tentang adegan-adegan mereka nanti sebagai tokoh apa, terus fungsi-fungsi mereka di tim kreatif ini. Nah, kira-kira menurut Mas Arya dalam proses kreatif ini sebagai sutradara ya, dan mungkin juga ada karya-karya lain nanti yang akan datang yang akan dipersiapkan juga, apa sih kira-kira Mas Arya nih yang dibutuhkan untuk sebuah proses kreatif terutama di seni pertunjukan teater nih Mas Arya? Waduh. Ya, kalau saya
sendiri sih, terutama berkaitan dengan PKL ini, ya. Kalau saya sendiri sangat suka mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan generasi yang lebih muda dari saya, karena saya banyak sekali mendapatkan feedback gitu, spirit mereka yang masih menggebu-gebu gitu, jadi itu berimbas pada saya untuk lebih semangat lagi gitu ya. Ya juga ini kesempatan juga barangkali buat saya pribadi untuk berbagi, ya apakah itu berbagi pengalaman, barangkali berbagi apresiasi, dan mungkin keilmuan kalau memang ada ya, seperti itu. Dan satu juga yang penting buat STB terutama, kalau STB kan ya sudah penonton yang dulu itu sudah sekarang tidak bisa lagi untuk datang menonton gitu. Jadi ini kesempatan kami barangkali STB untuk memperkenalkan diri kembali kepada generasi muda gitu. Ya, jadi eksistensinya eksistensinya barangkali. Jadi cukup banyak hal yang bisa saya dapatkan dari kolaborasi. Jadi intinya adalah ternyata tidak kalah pentingnya dalam sebuah proses kreatif itu aspek kolaborasi ya. Karena imbasnya amat sangat lebih lebar lagi ya, kayak tadi ada sebuah proses regenerasi lagi baik dari pembinaan penonton maupun dari para pemainnya juga ya. Jadi gitu ya. Ya kita kenal kembali ya pemusik yang muda, penata artistik muda, banyak sekali yang keuntungan dalam tanda petik buat STB sendiri gitu. Pastinya ya, luar biasa. Baiklah Mas Arya, ini terima kasih banyak nih dari sejak awal hingga saat terakhir kita ngobrol-ngobrol sekarang ini sebelum kita closing. Terima kasih karena Blavers juga pastinya akan dapat pembelajaran banyak juga nih dari proses kreatif yang juga sudah diedukasi oleh STB, terutama bersama teman-teman dari SMKN 10 Bandung, Seni dan Industri Kreatif. Ini luar biasa tagline mereka ya. Betul. Mudah-mudahan sekali lagi bisa menginspirasi teman-teman dari sekolah-sekolah yang lain juga, generasi muda juga, betapa amat sangat berfaedah lah kalau boleh dibilang ya seni pertunjukan teater ini, karena sosialisasi pasti jauh lebih harmonis lagi pastinya begitu ya, kekompakan dan sebagainya. Oke, Blavers, itulah tadi bincang-bincang kita di Ragam Teater Onbla, dan pastinya sekali lagi yang menjadi highlight kita adalah kerja kolektif ini amat sangat penting, terutama di seni pertunjukan. Jadi pegiat seni maupun seniman teater pastinya sependapat kerja kolektif ini amat sangat dibutuhkan, karena kita tidak bekerja sendiri tapi kita bekerja bersama tim yang harmonis. Bersama saya Ferry Flow Blabla Radio Space, listen and enjoy. Terima kasih Mas Arya sudah bersama kita. Sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Oke, Blavers, terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa.